Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali mengajak Anda yang masih setia mengikuti kajian Bima Sakti. Kali ini saya ingin menempatkan persepsi masyarakat yang selama ini untuk saya kurang tepat, yaitu menjadikan seakan-akan Islam atau agama Islam itu berisi perintah dan larangan. Kalau perintah dilarang atau kalau perintah tidak dilaksanakan menjadi dosa, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau larangan dilakukan menjadi dosa, kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala. Pemahaman seperti ini untuk saya terlalu sempit dan berbau fikih atau berbau hukum. Al-Quran bukan kitab undang-undang hukum atau bukan tidak berisi pasal-pasal hukum sebagaimana persepsi masyarakat. Di dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah merupakan rujukan yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, yang apabila rujukan itu kita ikuti, maka di sana kita akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itulah menjadikan cahaya untuk mereka yang mengikuti jalannya itu. Karena kalau kita di dalam hidup tidak ada cahaya penerangan perjalanan, itu kita berada di dalam kegelapan, so pasti kita akan selalu jatuh dari kesalahan-kesalahan dan memanen itu yang namanya akibat dari kesalahan, itu penderitaan. Petunjuk dalam Al-Quran itu sifatnya dua. Yang pertama bersifat perintah. Nadanya sepertinya perintah, padahal bukan perintah. Akan tetapi merupakan sebuah petunjuk yang bersifat positif. Yang bersifat perintah atau bersifat positif ini kita mengenal di situ ada yang menyebutnya istilah kewajiban. Di dalam Quran memang ada kata-kata kewajiban, tapi tolong dimaknai bukan bersifat fikih atau bersifat hukum. Kalau melanggar kita dapat dosa, kita melaksanakan maka kita dapat pahala, tidak bersifat begitu. Satu contoh di dalam Al-Quran yang teksnya banyak sekali yang sifatnya perintah itu, ambil salah satu saja, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan saum, sholat atau berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, umat terdahulu, agar kamu mencapai ketakwaan. Ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat Muslim seperti itu. Tapi pemahaman kewajiban di situ adalah memberikan sebuah penekanan sebetulnya. Prioritas. Lebih baik kepada prioritas, bukan kepada aspek fikih. Karena di situ tidak ada risiko apa-apa, tidak disebutkan apabila kamu melanggar
tidak berpuasa, kemudian kamu dicambuk, tidak ada. Contoh lain kewajiban, misalnya, wama alaina illal balagul mubin. Itu di dalam surat Yasin 36 ayat 17. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah ini dengan jelas. Itu tadi. Nah, kalau kewajiban-kewajiban itu diambil sebagai sebuah prioritas di dalam kehidupan, maka itu lebih mengena. Sehingga pada saat saya menyampaikan tausiah kepada Anda, karena saya mengikuti di sini tadi, ini yang disamat dengan yang bersifat perintah. Kewajiban ini dari Allah itu. Maka pada saat seperti ini, saya sudah menggugurkan prioritas pertama ini tadi. Puasa jelas saya gugurkan setiap bulan puasa. Menyampaikan dakwah jelas saya gugurkan dari waktu ke waktu kepada Anda. Nah, kalau kewajiban secara fikih sebagaimana banyak dipahamin orang, kalau tidak dilakukan dosa, itu tadi, maka kewajiban untuk menyampaikan perintah itu kalau Anda tidak melakukan juga dosa. Kalau seperti itu pemahamannya. Padahal tidak semua orang bisa bicara, bisa menyampaikan. Yang kedua, Al-Quran bersifat perintah yang pertama itu, yang kedua adalah anjuran atau himbauan. Himbauannya sebagai berikut, contoh di dalam Quran, banyak himbauannya, banyak juga. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka telah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Nah, sifatnya anjuran, bukan kewajiban, seperti yang pertama itu. Karena sifatnya anjuran, kalau Anda belajar dengan ilmu fikih itu tadi, maka tidak dilakukan, tidak apa-apa, menjadi sunnah. Lah ini Anda tidak akan mempunyai kesempatan menjadi golongan orang-orang yang terpilih, yaitu golongan orang-orang yang menyampaikan kebajikan, menyuruh, mencegah daripada berbuat mungkar. Itu tadi. Anda tidak akan punya kesempatan kalau Anda belajar fikih seperti itu. Tapi kalau kita belajarnya tentang hakikat, bahwa kalau saya diperkenankan termasuk golongan-golongan untuk menyeru kepada seluruh umat manusia berbuat baik, mencegah kemungkaran, maka saya menjadi orang yang beruntung. Yang ketiga, ada yang sifatnya adalah sindiran. Disindir, merasa atau tidak, itu tergantung Anda. Contoh sindiran. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebenaran al-Islam ini, lalu dengannya dia mendapatkan cahaya? Tadi sudah saya sampaikan, dari Tuhannya mendapatkan petunjuk karena dia memahaman isi-isinya dan dia menjalankan. Itu sama dengan mereka yang menolak, yaitu mereka yang telah hatinya membatu. Quran seperti itu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah sindiran. Karena pengertian hati membatu bukan hatinya menjadi batu, akan tetapi mengeras. Disindir tidak paham. Dikasih penekanan melarikan diri. Dirangkul nyikut. Ini orang-orang yang sudah membatu hatinya itu tadi. Kan beda bagi mereka yang hatinya itu tadi lembut, lunak. Disindir sedikit saja, dia langsung tunduk hatinya. Sami'na wa aton. Aku ikutin
apa yang kau sampaikan di dalam keterangan-keterangan karena firman Allah. Dan mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang taat, yang tetap istiqomah di jalannya. Seperti itu. Yang kedua, yang disebut dengan petunjuk Allah itu, yang tadi adalah bersifat perintah. Saya kembali, terdiri dari kewajiban, sifatnya anjuran dan sindiran. Yang kedua, bersifat larangan. Tolong pengertian larangan ini juga jangan diambil dari sisi fikih. Kalau Anda tabrak, Anda tidak mengikuti, Anda disiksa. Tidak seperti itu. Mari kita lihat. Bersifat larangan itu mengandung makna yang pertama, pencegahan. Kenapa dilarang? Itu adalah pencegahan, proteksi, early warning system, peringatan dini supaya Anda tidak terjerumus. Satu contoh misalnya dalam jalan kenabian ini tadi, wahai orang yang beriman, jangan kau jaharkan, suaramu ditinggikan melebihi suara Nabi. Ini bisa pengertian volume, bisa pengertian itu membantah. Dan janganlah kamu berkata dengan suara keras. Nah, itu volume. Sebagaimana kamu bersuara keras hadap yang lain di antara sesama, nanti seluruh amal-amal kamu itu akan rontok, akan terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Ini peringatan dini. Kalau Nabi sudah tidak ada sekarang itu, maka ayat ini tetap berlaku. Kepada siapa? Kepada pendidik. Salah satu diantaranya adalah orang tua kita. Jangan bersuara keras. Yang kedua, pada guru yang Anda anggap guru. Coba dengarkan, simak, resapin, syukur-syukur Anda cepat paham. Kalau Anda belajar sabar sambil menunggu penetrasi ilahi yang akan membimbing Anda itu tadi. Itu namanya tadi yang disebut dengan pencegahan. Yang kedua, bersifat peringatan. Contoh daripada peringatan itu adalah disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 165. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira. Al-Quran ini membawa berita gembira untuk kalian. Dan pemberi peringatan. Nah ini. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Supaya nanti di akhirat tidak berbantahan lagi. Saya belum tahu Tuhan, saya belum sampai kepada saya. Kenapa tidak Engkau turunkan? Bukankah Engkau itu Rahman Rahim? Macam-macam. Bukankah sudah aku turunkan Nabi? Bukankah sudah aku turunkan firmanku? Sudah aku beri contoh-contoh ayatku? Dan di dalam zaman modern ini, YouTube dari Bima Sakti sudah sampai kepada Anda itu semua. Tidak cukupkah ratusan YouTube yang disampaikan itu tadi menjadi petunjuk untuk Anda? Bahwa Anda semakin hari semakin habis umur Anda. Semakin hari semakin rontok dan lunglai tubuh Anda. Semakin hari Anda menjadi semakin sendirian. Semakin hari Anda akan semakin mendekati sakaratul maut. Ini peringatan-peringatan. Tidak ada seorang pun yang akan bisa melarikan diri. Dan Quran itu akan mencapai
target itu apabila Anda membukakan hati. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Diingatkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, memang sifatnya adalah eksekusi. Eksekusi itu di sini bukan Allahnya kemudian kejam mengeksekusi umat ciptaannya, tidak. Sekalipun ada redaksional seperti ini di dalam Al-Quran, surat Al-Arab ayat keempat. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datangkan kepada penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Redaksional Al-Quran seperti itu. Tapi kalau Anda timbang redaksional hanya merupakan teksnya saja, seakan-akan Allah itu zat yang suka menyiksa malam dan siang hari bagi mereka yang berbuat salah. Bukan. Pemahaman daripada ayat itu tadi, terjadinya eksekusi apabila kedoliman sudah meraja di dalam sebuah negeri. Banyak orang teraniaya, banyak orang menderita, banyak pembunuhan, banyak penipuan, banyak perkosaan, banyak perzinahan, banyak kedustaan. Negeri itu sudah tidak layak lagi untuk hidup penduduknya di atasnya itu. Karena bumi itu bersih, maka bumi itu tidak tahan lagi untuk memikul beban penduduk-penduduk yang saya demikian ini. Bumi juga makhluk Tuhan. Pada saat bumi itu berkata kepada Allah, aku tidak sanggup Tuhanku, bukan memikul bobot manusianya, akan tetapi memikul bobot beban dosa-dosa yang mereka perbuat. Karena aku tidak pernah berbuat seperti itu. Jangan sampai diriku memikul beban yang seperti ini, Tuhanku. Dikembalikan kepada Allah. Bumi juga mengeluh. Maka bumi pada saat itu Allah meridhoi. Kalau memang kamu tidak mampu untuk memikul, maka letakkanlah. Begitu diletakkan oleh bumi, satu, bumi pecah. Kedua, tsunami melimpah. Ketiga, gunung meletus. Itu sudah hukum-hukum alamiah, sunatullah yang sudah ada di dalam alam ini. Itu yang dinamakan, yang disebut dengan banyak negeri aku binasakan. Bukankah negeri Sodom dan Gomorrah juga seperti itu? Bukankah negeri-negeri Sabah seperti itu? Bukankah banyak negeri-negeri yang hilang? Bukankah Korun juga terbenam karena itu? Nah, inilah contoh-contoh eksekusi yang terjadi bukan dari Allah, tapi dirimu sendiri mengeksekusi dirimu. Seluruh dari Allah adalah kebaikan. Bagaimana tidak baik? Dikasih rezeki, dikasih usia, kasih bumi, kasih keindahan, kasih kesempatan, kasih apa yang dinamakan intelektual, dan seterusnya. Akan tetapi kita sendiri kemudian mendolimi diri kini terhadap apa yang baik dari Allah itu tadi, maka hukum sebab akibat akan terjadi karena ada berpasangan di situ. Inilah yang dinamakan dengan eksekusi Allah. Mudah-mudahan dengan uraian yang pendek ini Anda semakin yakin dan semakin paham bahwasanya apabila perintah-perintah Allah, kewajiban itu dianggap sebagai sebuah keharusan sebagaimana fikih, maka Anda akan melaksanakan apa yang diperintahkan itu sebagai keterpaksaan. Pada saat Anda melaksanakan dengan keterpaksaan, itu sama saja Anda telah terikat oleh kebodohan Anda.
Dan disitulah letak ketidakikhlasan Anda. Pasti seluruh amal apapun yang Anda perbuat, apa sholat Anda, zakat Anda, infak Anda, bermasyarakat Anda, apabila Anda tarik kepada fikih Islam seperti itu, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, karena Anda melakukannya bukan mukhlisin lahuddin, bukan dengan ikhlas, akan tetapi terpaksa karena Anda takut neraka. Tapi kalau dengan ikhlas, aku ikhlas sebagai sebuah karunia, maka Anda akan bertemu dengan ilahinya di dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.